Oke, sekarang kita lagi gabung sama si Sono. Ini dia orangnya. Dan kebetulan kita mau review salah satu rokok tercanggih yang ada di Indonesia. Mau tahu rokok apa? Ya jelas pasti Surya. Jadi gini, Surya itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dia itu ketika kita narik, rasanya tuh kayak nyangkut di tenggorokan tuh kayak gimana gitu. Nah, yang kekurangan dia itu adalah nggak ada rasa, maksudnya kayak nggak ada min gitu. Bener. Jadi coba kamu bisa di review itu apa namanya, vape itu, nama vape-nya apa? Rocketman. 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 Dan kelebihan dari vape yang lain itu apa? Mungkin ada yang namanya pot itu. Kelebihan dari vape yang lain bukan pot, vape ya vape, pot ya pot gitu. Vape. Oke. Dia cukup bikin orang emosi, biasa mancing dia. Kelebihan vape itu sih nggak ada sih, cuma cari sensasi aja. Kelebihan- Kita mencari smoke yang lebih banyak, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Ini tergantung dari berapa coilingnya. Kita ada 2 coiling, ada satu Coiling single, bahasa apa lagi? Oke. ada yang double. Nah, Oke. kalau single itu Jomblo berarti. Kan nggak- tinggal jomblo. Kasihan Coil, dia. coil. Oh, coil. Oke, siap. itu kelebihannya tuh ya mungkin ini asapnya tuh lebih sedikit, cuma rasanya tuh lebih naik. Tapi kalau yang double itu lebih tebal asapnya, Asapnya oke. Dan apa? rasanya tuh lebih double, kayak misalnya lebih keluar rasa dari liquid yang kita pakai itu. Nah terus Siap, tidak mengerti. Oke, terus. Aku selalu ngerti. dan kelebihan vape juga ada yang Ada sundat. baterainya 2 atau double, dan single juga Ada baterainya. single. Oh. Seperti Emang kalau baterai single sama double tuh ngaruh nggak? ngaruh ke irit, sama lebih durasi yang kita pakai dari vape itu lebih panjang, seperti itu. Gitu. Aku kira kalau baterainya single itu tandanya dia emang khusus tuh orang jomblo. Kalau yang double itu emang berpasangan. Aku kira begitulah definisinya. Ya itu udah baterai aja pertengahan, masa kamu enggak? Oh shit man. Ya OTW cari cewek. Santai aman, enjoy. Misalnya yang ini nih, vape nih. Kamu beli berapa nih? Itu terpisah sih belinya. Beli pisah? Kasihan kamu. Terjual terpisah soalnya. Bisa belinya nggak sekalian? Ya lah, karena kami itu vape abadi. Vape abadi. Yes. Aku lebih memilih Kok bisa dikatakan abadi? karena kita Bukannya abadi itu yang ada di anime itu abadi, berarti dia hidup terus. selamanya itu. Selamanya, ya itu definisinya. Oke. Terus kok bisa kamu katakan ini abadi? Ini kan bisa rusak, berarti nggak abadi dong. Kan masih bisa dibeli. Abadi dong. Ya kan? Masih ada yang jual. Kalau udah nggak ada yang jual, itu nggak abadi. Ya kan? Bisa lah. Oh, tapi lah ya. masalah. Karena tidak abadi. Oke, boleh aku coba? Silakan. Soalnya aku dulu adalah mantan senior yang tiba-tiba pensiun seketika karena emang batukan. Oh ya, Oke. kuat. Sebenarnya aku kuat, tapi aku settingan semua tuh baru dari settingan. Oke. Anjing. Oke, settingan, Bos. Settingan. Oh, ini rasanya kopi. Ya, karena aku punya 2 liquid, ada yang kopi, ada yang PW. PW itu sekitar kayak banana campuran melon. Manis-manis gitu, cuma ada Oh ya, karena manis itu kamu lihat aku makanya manis. Oke. Iya. Masuk Mas ya. Cocok jadi senior ngefit. Oke, jangan lupa kalau mau nanya-nanya soal vape, ini aku kayak lebih ahlinya. Aku tanya dia tuh bisa ngarang-ngarang. Ya, makasih. Boleh nanya ke aku soal vape, aku akan jelaskan secara detail dan efektif dan aku efisien. Apa dalamnya sih? Dalamnya vape tuh ada mesin namanya itu. Kenapa? Ya, pokoknya mesin itu digunakan itu biar bisa menjadi sebuah vape. Nah, dan itu adalah kolaborasi antara
mesin-mesinnya, kabel-kabelnya, mau baterinya itu. Makanya bisa jadi VIP. Dan dia mempunyai cangkang. Cangkang itu adalah tempatnya dia kiri kanan ini bisa melekat, dia menyatu. Dan dia mempunyai lingkaran ini untuk menyedot, karena bentuknya lonjong itu biar enak diisep gitu. Dan makanya bisa keluar asap. Sistem kerjanya. Sistem kerjanya keluar asap itu adalah salah satu tahanan atau kinerja yang memproses satu koefisien ke koefisien lain itu melalui bahan-bahan bakar lunak. Nah, Oh, bahan bakar. iya dia Bensin. kalau nggak ada bahan bakar. Nah, kalau ini bahan bakar itu berupa cairan atau zat-zat kimia berbahaya. Contohnya liquid. Itu bahan bakarnya dia, cairan. Kan goblok kan? Oke. Nothing is the book. Sabar dulu. Jatuh lagi. Oke, nice. Memang nice. Mana? Kelihatan kepalanya, anjing. Sekali lurus aja tuh semua. Oke. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke, kita lah mengubah topik pembicaraan. Sekarang pembicaraan kita sudah berubah. Ada 4 kinerja atau 4 pembahasan yang cukup tidak masuk akal dan Mencatur. bahasa menjatuh. Kok catut? Bukan. Oh. Ini adalah salah satu cara agar kita nyerang desa itu biar lebih efektif. Kita butuh namanya strategi. Anggap nih, base anu CUC TS10, kita punya TS9. Gimana cara biar bisa ratakan? Cara ratakan adalah kamu ngobrol sama yang punya desa, suruh dia buat TH-nya di luar, lalu menggunakan arcade coin doang dan rata. Selebihnya begitu. Oke. Karena anuku di sana, jadi aku minta dikit nih. Kita di endorse oleh Golda. Oke. Emang paling nikmat tuh di pantai itu adalah sebotol kopi dan gudang garam. Bang, kenapa kalau gudang garam kenapa nak Camel yang lebih berfaedah gitu? Nah, ini gudang garam ini penuh dengan kenangan. Kok bisa? Nggak mau ganti-ganti, Mas. Nah, ini pertanyaan. oke. Rokok pasif. Masukkan. Terus ya, rokok pasif ya. Kan Rokok pasif berarti itu, coba jelaskan pakai bahasa Indonesia dulu. Oh, soalnya rokok aktif ya. Nah, itu lebih gampang. rokok aktif maksudnya berarti aktif Ya, sama pakai ngerokok rokok, kayak ya. Terus sehari-hariannya. Oh, nice emang. Rokok kan ada banyak Oke. tipe-tipenya. Ya kan? Ya, oke, siap. Oke. Terus apa sih yang membuat bermotivasi buat merokok tuh dari awal cerita itu kenapa? Apakah cuma diajak teman atau pengen coba-coba atau emang hanya karena sensasi? Sebenarnya itu dari kamu ngomong semua itu benar semua. Tapi tujuan utama aku ngerokok itu satu, biar kelihatan keren. Di zaman-zaman SMA biar rokok. Oh, Apakah Anda keren? dengar bro saya ngomong. Oh, ya. Anda jangan membiasakan potong-potong, itu nggak baik itu. Ya. Tapi zaman SMA tuh masa-masa dimana kita remaja dan mencari sensasi kita dan mencari perhatian kepada warga-warga sekitar atau siswa-siswi yang ada di sekolah. Nah, dulu pandanganku itu orang ngerokok itu anjir keren banget lah lu. Oh, kayak cowok-cowok ya kayak gimana gitu kerennya minta ampun. Setelah aku ngerokok beberapa hari awal-awalnya nih, aku dihujat habis-habisan. Anak baru nakal, ABL aku dipanggil guru-guru. Kok bisa guru-guru panggil aku ABL? Gak baru nakal. Nah, yang gitu-gitu ada musuh itu. Anda tidak menghargai saya berbicara di sini. Kok ngelunjak ini? Ayo. Tar. Silakan. Oke. Jadi ada estetiknya. Oke.
Aku mau kasih sedikit motivasi. Sebenarnya kalian tuh ngerokok tuh nggak keren, sumpah. Nah, kan kau udah ngerokok ini berapa tahun? Dari 2017 kalau nggak salah. Keluh kesah. Sekarang 2022. Keluh kesah Anda. Keluh kesahnya pertama, merokok merugikan, kedua merugikan, ketiga merugikan, keempat merugikan, kelima nggak ada untungnya, ketujuh nggak ada keuntungan, ke 10 nggak ada keuntungan, dan 100 itu. Dan di situ kita ketemukan titik di mana rokok itu bisa kayak menghilangin stres. Wah, kenapa harus rokok? Kenapa nggak dituan? Bener, no, tuan nomor satu, betul. Emang bener. Balik lagi ke diri kita kan punya cara yang masing-masing. Emang tuan tuh wajib, mungkin ada caranya yang lain atau temennya lah. Begitu. Misalnya kita lagi stresnya, kebanyakan orang-orang yang lebih baik menyakiti dirinya sendiri daripada menyakiti orang lain. Misalnya lu habis putus lah, misalnya daripada lu kayak orang gila marah-marah di jalan bikin kerusakan. Lebih baik kalau beli Amer sebotol sama sebungkus, lu diam di rumah, orang lain tidak dirugikan, yang merugikan hanya diri lu sendiri gitu. Lakukan apapun yang kamu bisa lakukan, asal jangan sampai merugikan orang lain. Nanti skip cover tidak mungkin. Salah, Cuk. Bukan itu anjir. Salah bahasa, Cuk. Dibukin cover, jangan melihat dari dalamnya. Itu anjir. Bukan itu. Nothing is the cover. Biasa. Bahasa Inggrisnya di bawah biasanya kayak gitu. Ayo kita bertukar pikiran. Oke. Apa ya? Keseharian. Apakah kamu tuh keseharian tuh menikmati keseharianmu atau sebaliknya? Gimana ya jelasnya? Apa kamu punya motivasi untuk berubah, tapi untuk saat ini masih belum ada jalan untuk berubah? Bagaimana? Berubah dalam hal apa lo? Semua berubah dalam hal otomatis kan kamu pernah berpikir. Berpikir kalau hidup itu nggak bakalan segini-gini aja gitu. Oke, betul. Ya kan? Iya. Pasti kita bakalan berubah, entah itu dari segi pekerjaan, segi dari sikap, segi dari materi biasanya, ya kan? Kalau dalam segi pasangan itu pasangan dah belakang lah. Kita tata hidup kita dulu sendiri ya. Oke. Kita tata hidup sendiri. Ada nggak motivasi buat kamu tuh untuk berubah atau udah dijalanin beberapa lah? Jangan semua dulu, kan susah ya semua langsung kita pengen berubah gini. Kita bertahap. Sesuatu hal yang udah kamu capai untuk saat ini, ada nggak? Aku kalau soal berubah itu sebenarnya sudah berubah, sekarang udah berubah. Maksudnya kalau aku pengen berubah jadi lebih baik itu pingin aja sih. Gimana ya jelasinnya? Karena hasilnya sekarang itu adalah prosesku di masa lalu. Berarti tanahnya itu aku harus bersyukur dengan keadaanku sekarang. Masa iya aku udah berjuang dulu, tiba-tiba aku udah besar karena masa laluku, aku nggak bersyukur. Ya aku cukup menjalinin aja. Nggak ada yang perlu diubah. Bayangkan aku dari kecil udah dididik sampai sebesar ini. Sejauh inilah aku bernafas. Nggak ada yang perlu diubah lagi, men. Aku udah bersyukur dengan keadaanku sekarang. Kalau soal materi itu ya hanya Tuhan yang tahu, dan kita yang menjalani aja gitu. Nah kalau soal pasangan ya udah, itu takdir Tuhan tuh. Tugas kita hanya menjalani doang. Kalau kita ngeluh soal perubahan, kita yang ikuti zaman. Nah, jadi dah bingung ngomongnya. Ada kemarin aku buat story kan, apa kemarin ya, sampai banyak yang berkomentar. Aku bilang gini, hanya orang bodoh yang ingin membahagiakan orang tuanya. Gimana pendapatnya dulu?
Pendapat apa nih? Dari story yang gue buat, hanya orang bodoh yang akan membahagiakan orang tuanya. Menurutku tuh ya sih, kan orang bodoh sih, lebih tepatnya itu bukan orang bodoh, cuma kita membagian orang tua tuh dengan cara kita sendiri, entah itu apa mungkin yang kita lakukan atau berbakti kan, ya pasti kan, pasti. Siapa sih yang nggak pengen bahagia? Nggak, dari kubah story sih, menurutmu itu sudah benar nggak kata-katanya atau gimana? Ya aku bilang tadi, bodoh itu kurang tepat kalau kata-kata bodoh. Kan orang bodoh. Oke, silakan lanjut. Kemudian story-nya apa tadi? Hanya orang bodoh yang ingin membahagiakan orang tuanya. Mungkin lebih tepatnya itu orang bodoh tuh dengan cara yang salah mungkin bagi orang tua. Orang bodoh itu cara yang salah. Oke, silakan jawab. Ntar aku kasih tahu apa alasan aku buat story begitu dan apa maksud dari kata-kata itu. Kan kau bikin story ke bot sendiri, Cok. Iya, maksud aku buat itu pasti ada maknanya. Makanya dulu ada orang-orang hebat yang pernah berkata, Indonesia itu tidak butuh orang pintar, melainkan orang yang cerdas. Ada. Gitu. Ya kalau cerdas tapi dibodoh-bodohin sama aja bohong. Betul. Ya, orang cerdas nakal bisa dibodohin, orang pintar dibodohin bisa. Beda loh. Cerdas itu pasti dia emang betul melakukan apapun itu yang dengan cara efektif, konsisten. Dia mikir matang-matang apa yang harus dilakukan. Lihat juga kalau kayak gitu. Orang bodoh. Orang bodoh. Menurutku sih nggak ada sih orang bodoh sebenarnya. Menurutku ya nggak ada orang bodoh. Semua orang tuh pintar, tapi dengan jalannya mereka masing-masing. Oke. Nggak ada yang mereka tuh bodoh tuh apa namanya, sengaja bodoh-bodohin diri, enggak sih pikir. Karena setiap orang tuh pasti punya jalan pikir masing-masing, beda-beda. Oke, jalan yang mereka tempuh itu beda-beda. Entah tuh ada yang mungkin bagian orang tuanya dengan cara yang salah, itu masuk orang bodoh. Tapi kalau misalnya kita, tapi yang intinya tujuan yang tepat yang maksud dari jawabanmu itu pasti mereka, setiap manusia itu pingin membagikan orang tuanya lah, walaupun dengan caranya macam-macam. Ya, nah, jadi gini maksudnya ngomong itu, makanya aku bilang hanya orang bodoh yang akan membagikan orang tuanya. Maksudnya itu adalah kalau dia ingin itu kan secara tidak langsung itu adalah keinginannya dia, atau bisa dibilang cita-citanya dia lah dari dulu kecil kan, seperti langsung begitu. Sedangkan yang aku dapatkan tuh sebenarnya nggak harus diinginkan. Sebagai tugas anak tuh emang sudah wajib hukumnya, nggak perlu kata inginkan. Kamu sebagai anaknya udah wajib, nggak ada kata misalnya aku udah dewasa sebagai orang tua, nggak, itu udah wajib tuh, nggak perlu kamu sebutin, udah wajib ada untuk anak itu hukumnya. Kalau di Islam tuh fardu ain, wajib tuh. Sama kayak ibarat kamu sembahyang itu keinginan apa kewajiban? Wajib. Nah, itu perbedaannya itu maksud gue, itu kewajiban men, bukan keinginan. Kita main ini aja. Sekarang banyak juga orang tua yang menginginkan anaknya bahagia, walaupun ya kita misalnya sekarang belum bisa ngasih orang tua kan. Oke. Tapi orang tua tuh nggak pengen dikasih, ngerti nggak? Ngerti. Orang tua tuh nggak pengen dikasih, cuma dia pengen lihat kita bahagia. Betul. Tapi dalam sebaliknya kita ingin lihat orang tua kita bahagia. Itu yang sebalik. Yang penting kalau kita bahagia aja, orang tua tuh bahagia. Itu intinya. Iya, kalau orang tua lihat anaknya sudah mandiri, sudah bisa beli ini itu, sedia beli, orang tuamu senyum itu udah bahagia sebenarnya. Hanya modal senyum. Dan mati orang tua masih ini, nggak nyangka aku didik berpuluh-puluhan tahun, ternyata kamu bisa seberhasil ini. Mereka udah bahagia itu. Mereka nggak harapkan apa-apa dari anaknya sebenarnya. Cukup kamu bisa sekarang tunjukkan. Susahnya itu melihat potensi kita sekarang, orang tua. Itu susahnya. Apa yang kita dapat sekarang? Bertahun-tahun kita dirawat, sekarang udah besar, udah mandiri kan. Nah sekarang apa yang kita tunjukkan ke orang tua?
biar dia bahagia. Walaupun ya walaupun misalnya kita nih jauh misalnya dari orang tua nih, Oke. kita belum ada suatu hal yang bisa kita tonjolkan ke orang tua yang buat dia bahagia gitu. Cara kita membuktikannya gimana? Menurutmu gimana? Kan kau nih ya beda sama aku ya kan, aku kan orang tua aku ada di sini. Nah, orang tuamu kan jauh nih, sama saudara-saudaramu kan jauh nih, cuma kakakmu aja di sini. Nah, otomatis tahu kerjamu di sini kan cuma kamu nih, karena kamu curhat ke dia mungkin kan, atau apalah gitu, sana kemana gitu, cerita sharing lah. Oke. Nah, terus cuma kamu yang tahu di sini kamu gimana, gini. Kalau kamu kan nggak tahu. Nah, kamu tahunya tuh udah bahagia di sini. Sementara amin. Ya kan, bahagia. Nah, gimana caranya kamu menunjukkan tuh ke orang tuamu tuh kamu tuh bahagia di sini? Jangan kelihatan sedih depan orang tua, itu modalnya. Aslinya. Nah, walaupun kita di sini emang kita sakit, juga menderita, semenderita kita lebih menderita orang tua, pengurus kita. Makanya selagi kita di sini ya, kita angkat jauh orang tua nih, kita nggak boleh mengekspresi diri kita sedih. Misalnya kita anggap ya, kita nih anggap makan mie hari ini nih, tapi pas orang tua tanya udah makan pakai apa, makan ayam, enak, nggak apa-apa kita berbohong asal orang tuamu tidak sedih, gitu aja. Misalnya orang tuamu butuh apa-apa, kasih, pasti orang tua juga mikir juga, gitu. Oke, kita intinya berusaha di sini deh. Oke. Biar nggak rugi, misalnya kita pulang nggak bawa apa-apa, kita udah pergi dari rumah nih nggak bawa apa-apa. Nah kita pulang balik ke rumah itu kita adalah hasil. Nah harus kita tonjolkan ke orang tua. Biar dia tuh bahagia kalau kerja. Dia tuh percaya kalau benar kita tuh benar-benar bahagia gitu. Jangan kita menunjukkan hal yang kita tidak punya. Nah betul. Itu kita yang biar dia sedih kan, kita sedih juga tuh. Iya. Karena gimana caranya kita tuh harus dengan cara kita tuh berubah, dan ini hidup kita jangan kayak air ikutin arus aja. Iya, jangan. Air pun ada belok-belok kan. Nah mungkin kalau bisa kamu lawan arus itu lebih baik. Misalnya nih air nih pasti air itu nggak ada habis-habisnya, tetap dia berjalan terus kayak ikuti arus. Nah kan ada ujung-ujungnya, pasti air begitu. Coba kamu buat penghalang atau tenda, asik. Sudah kata-kataku udah kesana sekarang. Ya. Oke, lanjut ke part 2. Anjas. Lanjut sudah durasinya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.